Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu yang menjawab salam saya doakan mudah rezekinya, sehat badannya, diberikan anak yang soleh dan solehah, dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, lai setia apa-apa yang disikau Bu. Kenapa setia Ustaz? Yang terakhir itu intinya Bapak Ibu. Saya doakan mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Lai dalam hati aja Bapak Ibu. Nya macam lihat, aduh orang rumah awak lebih muka kecilnya. Kalau di luar Bu, amin katanya. Kadang Bapak, rupanya antahlah Bu. Alhamdulillah apa-apa di sekolah setia ya Bu. Lai dalam hati tapi tengok ibu yo nak cintai yo kecil. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berhadir di musalla Ansarullah dalam rangka kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan juga insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Yang sama-sama kita hormati pengurus musalla Ansarullah beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati al-ustaz kita, al-mukarram kita, kemudian yang sama-sama kita hormati imam besar kita, kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Ibu jemaah sidang solat Isya, dan juga insyaallah solat tarawih yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Itu yang penting Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan, kesempatan untuk bisa kita berhadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, adapun judul yang diberikan kepada kami dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya revitalisasi iman dalam kehidupan kita. Apa itu revitalisasi? Revitalisasi adalah upaya seorang manusia untuk meningkatkan kebaikan yang akan dia capai. Maka yang dalam hal ini pembahasan kita adalah iman. Seseorang yang berupaya untuk meningkatkan keimanannya semakin meningkat. Kenapa sebabnya? Iman tersebut Bapak Ibu, iman tersebut terkadang ada kalanya naik, ada kalanya turun. Maka seorang yang beriman senantiasa berupaya untuk meningkatkan imannya, istiqomah di atasnya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, iman adalah segala sesuatu yang diucapkan dengan mulutnya. Siapa yang kamu sembah? Allah. Siapa yang mendatangkan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ucapan kita. Kemudian kita tunjukkan dengan keistiqomahan kita, dengan kekuatan hati kita. Ujian cobaan yang datang silih berganti kepada kita, maka ucapan orang yang beriman, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mengeluh dah Bu. Tidak mengeluhnya dah. Dapat ujian, dia berkeluh kesah. Dapat cobaan, dia berkeluh kesah. Maka tidak ada keimanan di dalam hatinya Bapak Ibu. Tapi kalau dia dapat ujian, dapat cobaan, dia katakan, sesungguhnya ujian ini adalah datangnya dari Allah. Kembali kepada Allah. Pasti ada hikmah dari apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadaku. Maka itulah orang yang beriman Bapak Ibu. Dia yakin dia. Apapun bentuknya, dengan harta yang dimilikinya, dengan penyakit yang dia datangkannya,
maka dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia cuma mengucapkan alhamdulillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka terbentuklah keimanan di dalam dirinya, Bapak Ibu. Terbentuklah keimanan di dalam dirinya. Kemudian dia yakini dengan hati dia, dengan kekuatan dia. Kemudian dia tunjukkan dengan menghinakan kepalanya, hanya sujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu, Bapak Ibu, apapun halangan, rintangan, maka dia insya-Allah akan melaksanakan. Maka semua ibadah itu yang dipanggil adalah orang yang beriman. Jadi kalau ada di sekitaran kita, Bapak Ibu, kalau dia tidak berpuasa, walaupun dia Islam, jangan dicaci, Bapak Ibu. Jangan dimaki, berarti belum ada keimanan di dalam hatinya. Tugas kita apa? Menasehatinya. Dasar ikut orang puasa, jangan seperti itu, Bapak Ibu. Orang yang beriman mulutnya tidak seperti itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapannya baik, Bapak Ibu, lemah lembut. Kalau tidak bisanya bahasa Jepangnya antok selah. Ya, Pak. Tu bahasa Jepang tu, Bapak Ibu, antok selah saja. Diam selah saja. Jadi orang yang beriman itu berpikir dia, Bapak Ibu. Puasa yang diperintahkan hanya kepada orang yang beriman, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, kata Allah, orang yang beriman juga, Pak. Kemudian melaksanakan solat, orang yang beriman juga, Bapak Ibu. Orang yang berzakat, orang yang beriman juga, Bapak Ibu. Semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu ditujukan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman tak ada basa-basinya, cukup dia mengeluarkan kata sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Maka manusia senantiasa yakninya merevitalisasi keimanannya, mengupaya untuk menaikkan keimanannya, menambah keimanannya. Tak kala imannya naik dan juga tak kala ada imannya menurun, Bapak Ibu. Apalagi tak kala dia ubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Apabila telah ada dalam diri kita ubud dunia, cinta kepada dunia berlebihan, Bapak Ibu, maka iman secara perlahan akan jauh di dalam diri kita, Bapak Ibu. Kenapa? Yang kita pikirkan adalah harta, mulai dari pagi sampai malam. Tak kala muazin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, kata muazin. Apa katanya? Nantilah, waktu isya kan panjang lah ini. Tunggu sila, lanjut sila dulu. Masih nanggung. Waktu zuhur masih panjang, rapek masih bisa dilanjutkan. Maka dia tertanam dalam dirinya ubud dunia, cinta kepada dunia, Bapak Ibu. Akan tetapi orang yang memiliki keimanan, yang berupaya untuk meningkatkan keimanannya, tak kala muazzin mengumandangkan azan, dia katakan kita tinggalkan kepentingan dunia kita dan kita kejar akhirat kita. Dia yakin, Bapak Ibu, dengan dia mengejar akhirat, insya-Allah dunia akan mengikut kepada dia. Apa jawaban muazzin yang selanjutnya? Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan, kata muazzin. Jadi orang yang beriman paham. Orang yang beriman paham, Bapak Ibu. Tak kala muazzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah. Untuk apa gunanya salat? Untuk apa gunanya salat berjemaah? Dijawab dengan panggilan berikutnya, hayya 'alal falah, agar kamu mendapatkan kemenangan. Mari kita menuju kemenangan. Oh iya ya, ternyata orang yang mendatangi solat tak kala muazzin memanggil, itu dia mengharapkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang yang beriman tersebut, Bapak Ibu,
apabila disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hatinya. Dia disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tak kala seseorang mengumandangkan azan, maka bergetar hatinya Bapak Ibu. Gelisah dia bagaimana dia bisa solat berjamaah. Tak kala mendengar seruan untuk melaksanakan solat tarawih, gelisah hatinya bagaimana dia tidak meninggalkan solat tarawih. Maka orang yang beriman tersebut memiliki getaran hati yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tak kala kita revitalisasi keimanan kita, mengupaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Kemudian orang yang beriman tersebut apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanannya. Al-Quran yang dia ketahui Bapak Ibu adalah sebagai hudalin nas, petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Maka orang yang beriman tersebut Bapak Ibu, dia akan berupaya bagaimana membaca, bagaimana dia berupaya untuk menghafalkan, dia memahami. Apabila Al-Quran yang dia baca, matanya, telinganya, hatinya, tubuhnya pada waktu itu sedang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia sedang memuliakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya Bapak Ibu, iman kita ini bisa turun dia drastis Bapak Ibu, bahkan bisa hilang tak kala seseorang tersebut sudah ada rasa sifat maksiat di dalam dirinya. Hawa nafsu yang dia ikuti Bapak Ibu. Tak kala orang berpuasa di siang hari, badannya sehat, dia mampu, akalnya sehat, ini dan segala macamnya, dia mengikuti hawa nafsunya, lalu dia tidak berpuasa Bapak Ibu, maka mulai hilang imannya. Tak kala orang sibuk datang ke musalla, ke masjid untuk melaksanakan solat, dan dia mulai berjarak dengan masjid Bapak Ibu, maka mulailah hilang keimanan dia. Dan kita ketahui Bapak Ibu, syarat diterimanya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah harus ada iman Bapak Ibu di dalam hati kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatat thayyibah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, kata Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatat thayyibah, maka akan aku bukakan pintu kebaikan baginya, kata Bapak Ibu. Itulah doa kita. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Karena ada iman di dalam hati kita Bapak Ibu. Dengan ada keyakinan di dalam hati kita, kepercayaan, keyakinan seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berikan kebaikan dunia kita Bapak Ibu. Allah berikan kebaikan akhirat kita. Tak kala kita di atas dunia Bapak Ibu, ujian cobaan yang kita dapati, kita santai saja, Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang kepadaku. Faman ya'mal misqala dzarratin khairah wa man ya'mal misqala dzarratin syarrah. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kuncinya adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada iman lah Bapak Ibu, maka tak seketek-seketek orang tajun ke sungai Siak, ujungnya mati tenggelam. Kenapa tak ada iman? Sudah tu pai kaparak, rupanya nyola gantung diri. Rupanya dicaliak di kamar, rupanya alah mati dalam keadaan bunuh diri dan segala macam. Kenapa tak ada iman? Tak ada iman Bapak Ibu. Istrinya cuci darah, pusingnya Bapak Ibu dan segala macamnya, mengeluarkan uang yang banyak ini dan segala macamnya, lalu dia yang mati Bapak Ibu. Kemudian tuntutan ekonomi, tuntutan ini dan segala macamnya, karena tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak yakin itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dia habiskan dirinya dengan dalam keadaan hina Bapak Ibu.
Maka pentingnya iman. Tak kala kita beriman, dia yakin pasti Allah akan menolong kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan solusi. Sebab kenapa? Yang memberikan soal adalah Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang akan menjawab soal dari Allah Subhanahu wa taala sendiri itu adalah Allah sendiri, Bapak Ibu. Tinggal kita meyakini dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Kita ini, Bapak Ibu, ibarat hidup sama kayak seperti televisi, Bapak Ibu. Semuanya telah di-setel sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada jawabannya, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kesabaran kita, keyakinan kita, dan dikunci dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berupayalah untuk kita meningkatkan keimanan, apalagi di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Di luar sana Bapak Ibu. Di luar sana, alhamdulillah, di luar sana Bapak Ibu, jemaahnya sudah mulai kemajuan, Bapak Ibu. Sudah mulai berkemajuan jemaahnya. Mulai berkemajuan, Ustaz. Semakin maju ke depan, Bapak Ibu. Tinggal 2 saf lagi, Bapak Ibu. Kalau di sini saya tidak tahu apakah tidak salah atau tidak benar. Saya tidak tahu nih, Bapak Ibu. Kalau ada keimanan, pasti dia akan istiqomah, Bapak Ibu, sampai berakhirnya bulan Ramadan untuk menyelesaikan kegiatan untuk meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan cara baca Quran, melaksanakan salat wajib, melaksanakan puasa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah keimanan di dalam hatiku, ya Allah. Berikanlah keimanan di dalam diriku, ya Allah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu, bermanfaat, terutama bagi saya menyampaikan, Bapak Ibu. Saya manusia biasa. Ada kalanya saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya saya diberikan kebaikan, ada kalanya saya diberi ujian yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keimanan yang kokoh, dan juga Bapak Ibu yang berhadir, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan keimanan kita sampai akhir hayat kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah puncak iman yang paling tinggi, Bapak Ibu. Banyak maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.